Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan pagi 30 menit. Saya percaya kita semua rindu mengalami kuasa Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara-saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Mari sama-sama kita menanti-nantikannya dengan iman kepada Tuhan, sebab kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kekuatan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami mau menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan dan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur bagi setiap teman-teman kami, bagi sahabat-sahabat kami yang mendengar, menjadi kekuatan dan mereka boleh dikuatkan senantiasa Bapa. Kami serahkan 30 menit ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan, Ada mujizat dalam bersyukur. kami tahu Tuhan Engkau perlindungan kami. Tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ku menang, Ku menang bersama-Mu. haleluya. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Pengharapan kami ada di dalam Engkau. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Kami nanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam masa pergumulan kami Tuhan. Kami tahu mujizat nyata. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sama-sama katakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Dia Yesus juru selamat. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus kami Tuhan, bebaskan kami, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. kami percaya Tuhan, kami mengalami mujizat-Mu sekarang ini. Ku alami, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya, Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu sekarang ini. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kami percaya mujizat-Mu Bapa. Kami alami mujizat-Mu. Haleluya. Mari sembah dia saudara. Engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan sekarang ini. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan melanjutkan karyanya sekarang ini. Haleluya. Sembuhkan kami, Haleluya. pulihkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang dalam hidup mengalir. kami Tuhan. Kami menanti-nantikan
dalam seluruh kehidupan kami, sakit penyakit kami Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa anugerah-Mu, kami sembuh Tuhan, kami sembuh, kami tahir, kami sembuh. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur tangan kuasa-Mu. Haleluya, sebab Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Dahulu Engkau melakukan mujizat, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan kami hidup, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib. Tuhan kami mendengar seru doa permohonan kami yang kami panjatkan, yang kami naikkan setiap hari. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini jatuh di tanah yang subur, menjadi kekuatan dan rema bagi setiap teman-teman kami, sahabat, rekan dan jemaat kami yang mendengar Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul Mujizat Tuhan Nyata. Saudara, mujizat adalah perkara-perkara yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, dan hanya bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Ada orang yang tidak percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata dan masih ada sampai sekarang. Banyak orang lebih percaya logika ketimbang mujizat Tuhan. Nah, saudara, itu bukan hanya orang-orang yang hidup di masa sekarang, tetapi juga orang-orang yang ada di masa perjanjian lama. Saudara, di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 20. Nah, di situ dikisahkan bahwa terjadi perang antara Raja Aram, ya, yaitu Syria, ya, dan Raja Israel Utara, ya, yaitu Samaria, di mana kota Samaria dikepung dengan ketat, ya, oleh musuh-musuh, yaitu pasukan dari Aram ini, sehingga terjadilah suatu bencana kelaparan yang sangat hebat yang belum pernah terjadi di masa itu. Nah, barang-barang kebutuhan hidup menjadi sangat mahal dan langka. Akibat kehabisan persediaan makanan, sampai beberapa ibu-ibu korbankan anak, memasak dan makan daging anaknya sendiri. Oh, saudara bisa bayangkan betapa mengerikan, ya. Begitu hebatnya bencana ini, dan sampai membuat Raja Israel itu memakai kain kabung, dia berjalan di atas tembok. Itu menyatakan tanda dukanya yang sangat hebat atas rakyatnya yang menderita kelaparan. Lalu raja ini bersama seorang perwira ajudannya menghadap Nabi Elisa, dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang mendatangkan bencana hebat ini, dan dia tidak lagi mau berharap pada Tuhan. Saudara, saat keadaan manusia paling terpuruk, yaitu berada dalam kondisi yang sangat-sangat sulit, selalu menjadi kecewa pada Tuhan, menjadi tawar hati, menjadi putus asa, bahkan putus harapan. Apalagi doanya itu tidak segera dijawab oleh Tuhan. Nah, seperti itu kata Raja Israel, dia tidak mau lagi berharap pada Tuhan. Sesungguhnya, saudara, saat kita dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Itulah sebenarnya waktu Tuhan
mengagungkan dan menyatakan kuasa-Nya pada kita. Ketika kekuatan kita telah lenyap, ketika harapan kita telah habis, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar lagi, saudara, Tuhan akan turun tangan dan memberi kita jalan. Dan kemudian selanjutnya Elisa itu berkata kepada Raja Israel itu, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ya. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya akan terjadi kelimpahan. Bahan-bahan makanan utama mereka yaitu tepung, gandum ya, akan dijual sangat murah. Akan ada mujizat Tuhan terjadi dalam waktu 24 jam. Dengan 1 uang perak dapat membeli 3 kilo gandum terbaik atau 6 kilo jelai gandum sejenis lainnya. Nah saudara, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja itu dia tidak percaya saudara. Dia menjawab Elisa, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Nah saudara, artinya bahwa sekalipun Tuhan mencurahkan tepung-tepung gandum dan memberi hujan gandum dari langit, itu nggak mungkin terjadi. Nah kemudian jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya bahwa orang yang tidak percaya ya tidak akan menerima mujizat Tuhan, tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah saudara, bagaimana cara Tuhan menyatakan mujizatnya menggenapi firman nubuat yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Nah di ayat 3 sampai 10 selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan memakai 4 orang yang berpenyakit kulit, diidentikan dengan kusta ya, yang setiap hari mereka itu duduk-duduk di pintu gerbang mohon belas kasihan orang. Tetapi karena pada waktu itu masa kelaparan sehingga mereka itu tidak dapat makanan di kota, maka mereka itu memberanikan diri untuk menerobos ya ke kemah musuh, yaitu tentara Aram yang mengepung Samaria yang ada di sekeliling ya gerbang dari pintu gerbang itu. Dan ternyata kemah itu sepi, tidak ada tentara yang jaga. Para tentara itu telah lari meninggalkan kemah mereka karena Tuhan membuat mereka itu mendengar bunyi seperti serangan sebuah pasukan besar berkuda dan berkereta. Sehingga pasukan Aram ini mengira Raja Israel telah menyewa pasukan tetangga, yaitu Raja Het dan Mesir untuk menyerang mereka. Saudara, pada zaman dulu pasukan-pasukan perang itu bisa disewa ya. Jadi oleh karena itu pada malam itu juga mereka lari ya, meninggalkan kemah mereka itu begitu saja dengan ketakutan untuk menyelamatkan diri tanpa membawa apa-apa. Nah, semua ya pakaian mereka, makanan ya, minuman dan keperluan lain-lainnya itu ditinggal di kemah. 4 orang penyakit kulit ini masuk ke kemah, kemudian makan, minum sepuasnya. Nah, juga mengambil banyak barang-barang yang ditinggal oleh pasukan Aram ini. Saudara, ada pakaian, ya, ada emas, bahkan ada perak dan sebagainya. Alkitab mencatat seperti itu. Nah, lalu mereka itu kembali dan laporkan ke istana Samaria. Nah, Raja Israel yang mendengar akan hal ini kemudian mengutus pasukannya itu untuk menyelidiki. Nah, apakah benar gitu
Dan kemudian dia mendapatkan bahwa apa yang dilaporkan oleh 4 orang kusta ini ternyata benar. Nah, maka penduduk Samaria itu berlari keluar kota dan menjarahi kemah-kemah pasukan Aram ini dan mengambil banyak persediaan stok makanan, bahkan berbagai jenis-jenis gandum yang ditinggal oleh mereka. Nah, terjadilah kelimpahan bahan-bahan makanan dan membuat harganya menjadi sangat-sangat murah seperti yang dinubuatkan oleh Elisa. Saudara, cara Tuhan itu tidak terjangkau pikiran manusia. Tentu Tuhan itu tidak menurunkan gandum dari langit. Tapi Tuhan membuka pintu-pintu tempat penyimpanan gandum yang melimpah, yaitu di tempat perkemahan musuh, supaya orang Samaria itu bisa mengambilnya. Saudara, sama halnya jika kita berada dalam keadaan yang sangat terpuruk, yang sangat sulit, ya mungkin kita mengalami krisis ekonomi, ya kita mengalami banyak hutang, ya saudara, tentu Tuhan itu tidak mencurahkan uang dari langit, ya jatuh begitu saja di depan kita, tetapi yang pasti Tuhan akan bukakan kesempatan-kesempatan atau pintu-pintu usaha untuk kita, atau mengirim orang-orang tertentu untuk menolong kita, atau juga mungkin kita ini mengalami sakit, ya kritis mungkin yang dokter sudah bilang tidak akan sembuh. Nah, saudara, Tuhan sanggup memberikan mujizat kesembuhan ilahi tanpa tindakan medis atau kesembuhan natural, yaitu Tuhan bisa pakai tangan dokter, ya tertentu, atau herbal ciptaannya untuk menyembuhkan, seperti Tuhan memakai 4 orang kusta ini menemukan tempat stok gandum yang melimpah di kemah musuh. Cara Tuhan ajaib, tidak terselami oleh akal pikiran kita. Saudara, ada slogan yang berkata, suka-sukamu Tuhan, ya. Nah, seperti itu saudara. Jadi yang penting kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata, sehingga kita akan menerimanya. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Caranya terserah Tuhan. Nah, saudara, perwira ajudan raja itu dia tidak percaya mujizat Tuhan itu ada. Maka pada saat dia sedang bertugas mengawasi pintu gerbang kota, Alkitab mencatat bahwa dia itu terinjak mati oleh rakyat yang berdesakan di keramaian pasar murah. Terjadilah padanya apa yang Elisa katakan. Dia melihat tapi dia tidak mencicipi berkat mujizat yang Tuhan nyatakan. Saudara, di Yohanes 12 ayat 37 tercatat, ya, Yesus berkata bahwa meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, yaitu orang-orang Israel itu yang berkumpul pada waktu itu, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saudara, sampai saat ini sebenarnya masih banyak orang yang tidak percaya mujizat itu nyata. Nah, ada 3 alasan. Yang pertama, adanya doktrin pengajaran tertentu yang mengatakan bahwa mujizat Tuhan hanya terjadi pada masa Yesus, selama Yesus berada di bumi sebagai manusia. Yesus telah mati, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Yesus telah naik ke surga. Tidak ada lagi mujizat yang seperti dilakukan Yesus di masa lalu. Yang kedua, karena telah lama ya seseorang itu mengalami penderitaan, mungkin penderitaan yang sangat hebat, ya, atau masa sulit yang tidak pulih-pulih, atau sakit penyakit yang tidak sembuh walaupun sudah lama dan sering didoakan, sehingga dia ini menjadi tawar hati dan dia tidak percaya. Dan yang ketiga, saudara, karena menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mau menolong
dan sanggup menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Di Nazaret, kota kelahirannya, Yesus ditolak. Mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi tidak percaya karena mereka memakai logika. Mereka berkata, ya, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa semuanya itu? Maksud mereka adalah bahwa Yesus adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dia peroleh hikmat kuasa untuk melakukan mujizat? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, di Matius 13 ayat 58 berkata bahwa karena ketidakkepercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. Dan di Markus 6 ayat 56a juga dikatakan bahwa maksudnya Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, yaitu di Nazaret, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, kedua ayat ini mengatakan sebetulnya artinya bahwa bukan berarti bahwa Yesus tidak berkuasa melakukan mujizat karena mereka tidak percaya, tetapi arti sebenarnya bahwa orang yang tidak percaya tidak akan mengalami mujizat Tuhan kecuali mereka yang percaya akan sembuh. Saudara, saya akan meminta Ibu Nike ya untuk menyampaikan suatu kesaksian yang beberapa minggu yang lalu yang dia alami. Mari kita dengarkan bersama. Ya Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami mujizat Tuhan sewaktu saya bertugas menjadi worship leader di gereja di kebaktian doa Selasa malam. Waktu itu saya menyembah Tuhan dan saya merasakan tangan Tuhan itu bekerja. Buktinya adalah ketika saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu saya merasakan damai yang luar biasa yang belum pernah saya alami. Ya, saya mengalami mujizat Tuhan ketika saya turun dari mimbar. Sebelum saya naik ke atas mimbar tuh kepala saya ini pusing. Ya, kepala saya memang sedikit pusing. Kemudian beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 2 bulan, itu saya mengalami mata sebelah kanan saya ini sakit di bagian atas. Sakitnya luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau saya pegang dan ketika saya melihat HP atau tablet itu saya nggak bisa tahan lama. Saya harus menutup mata saya yang sakit itu dan saya memakai mata yang sebelah kiri untuk melihat. Dan itu memang berlangsung beberapa bulan. Ya, dan ketika saya mencuci wajah saya, membersihkan wajah saya seperti biasa gitu kalau menyiramkan air, itu saya nggak bisa mengusap wajah saya, terutama mata yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena sakit gitu. Sakitnya itu bukan sakit hanya sebentar gitu, enggak, dia sakitnya sampai ke kepala, sampai ke dagu, sampai ke dagu sebelah bawah gitu. Jadi kalau saya sentuh selalu kontak gitu sampai kemari. Jadi kalau saya membersihkan wajah itu ya hanya sekedar aja air itu lengket, air itu ke wajah itu menyiprat gitu. Jadi nggak bisa mengusap. Nah, saya memang berdoa di rumah. Saya bilang, Tuhan, ini ada apa ya mata saya ini? Kok sakit sekali gitu. Disentuh sakit dan kalau melihat tablet baca WA pun sakit gitu. Jadi saya berdoa, saya percaya Tuhan akan bekerja, saya percaya mujizat akan saya alami gitu. Dan saya juga mau ke dokter untuk memastikan apa ini begitu. Nah, sampai pada hari saya bertugas, saya melayani Tuhan, saya menerima mujizat itu.
Dan sampai hari ini ketika saya melihat tablet, HP, itu mata saya itu normal biasa, nggak sakit. Ini saya tekan-tekan ini bagian mata saya yang atas, kelopak mata sebelah kanan yang sakit. Kemarin tuh kalau ditekan begini sakit saudara, sakitnya luar biasa. Tapi sekarang ini sembuh, udah nggak ada lagi. Kalau saya lihat tablet lama-lama pun itu nggak sakit. Puji nama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang hari ini, yang masa-masa hari-hari ini yang mengalami kesukaran, sakit penyakit, mungkin Tuhan belum sembuhkan, tapi percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan jikalau kita tetap beriman dan kita punya pengharapan yang besar di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kita sudah dengarkan bersama-sama kesaksian dari Ibu Nike. Jadi saudara, mujizat Tuhan itu nyata dan tetap ada sampai sekarang saudara. Jadi saudara jangan ragu ya, percaya mujizat Tuhan itu tetap ada, nyata sampai sekarang. Sehingga apapun persoalan kita, sekali lagi saya ulangi ya, entah itu persoalan keluarga, entah pekerjaan, entah bisnis, usaha, studi ya, entah masalah ekonomi saudara atau sakit penyakit, ataupun mungkin saudara mengalami kesulitan ya dalam pelayanan, banyak tantangan, pergumulan, masalah. Nah saudara, Yesus adalah solusi dari segala persoalan kita. Jadi datanglah kepada Yesus, ya, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama yang oleh namanya kita beroleh keselamatan. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua orang, yang mau menolong dan menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Bahkan nyawanya pun telah Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, memberi kita hidup kekal dan hidup berkelimpahan di dalamnya. Saudara, saya akan menutup renungan pagi ini dengan ayat di Markus ya 16 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Saudara, percayalah mujizat Tuhan nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian yang terakhir, nanti kita akan doa bersama. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini buat setiap kami. Kami percaya mujizat Tuhan itu nyata. Kami dan setiap saudara-saudara yang mengikuti renungan pagi pada hari ini
Tuhan, kami mau serahkan setiap kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, apabila saudara mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, tantangan, apapun, saudara, apakah saudara sedang mengalami sakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh? Mari saya undang saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menaruhkan satu tema mujizat Tuhan itu nyata, itu tidak kebetulan, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia melihat tangan saudara yang terangkat kepadanya. Apapun persoalan saudara, Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka alami. Apapun Tuhan pergumulan mereka, biarlah ketika tangan mereka diangkat ke hadapan Tuhan, turunlah tangan Tuhan yang berkuasa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang mereka alami. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah lawat dan sembuh dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan semua saudara-saudara yang telah mendengarkan firman-Mu, mereka mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan juga dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, kemurahan, dan berkat-berkat Tuhan Yesus, baik berkat jasmani maupun rohani, dicurahkan dalam kehidupan setiap kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa Jumat mendatang.